Mari kita kasih bersama apa yang kita baca tadi. Di ayat 50 Allah Ta'ala berfirman, "Falladzina amanu", famaka alladzina, orang-orang yang aman, beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, lahum, bagi mereka, maghfiratun, ampunan dari Allah, wa rizqun, dan rizki, karimun, yang mulia. Nah, ayatin masyal hadirin berkaitan dengan yang sebelumnya. Jadi ketika Allah Ta'ala merintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada manusia, saya sambungkan dulu dengan yang sebelumnya. Allah berfirman, "Qul", katakan Muhammad, "Ya ayuhan nas", wahai sekalian manusia, innama ana, sejatinya aku adalah, lakum, bagi kalian, nadhirun, pemberi peringatan, mubinun, yang nyata. Di sini Allah Ta'ala merintahkan sang Nabi an yukhatiban nasa jami'an, untuk menyeru seluruh manusia bi annahu rasulullah haqqan, bahwa beliau ini adalah betul-betul rasul, utusan Allah SWT. Mubasyiran lil mu'minin, memberikan kabar gembira orang yang beriman, bi thawabillah, dengan pahala dari Allah, mundhiran lil kafirin, dan memberikan peringatan bagi orang-orang kafir, wadzalimin, serta orang-orang zalim, min iqabihi, dari iqab atau hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, mubinun, yang nyata, yakni apa? Bayyinul indhar, sangat jelas peringatan yang beliau sampaikan. Wa huwa takhfif, yakni ketika Allah Ta'ala menakuti manusia, ma'al i'lam bil mukhawif, serta beliau sampaikan sosok yang memberikan rasa takut tersebut. Wa dzalika, yang demikian itu, li annahu aqama al barahin as-sati'ah, yang demikian karena Nabi telah menegakkan al barahin, bukti-bukti, as-sati'ah, yang nyata, ala sidqi, atas kebenaran, ma andzarahum bihi, apa yang Allah atau yang Rasulullah peringatkan mereka terhadapnya. Thumma, kemudian, zakara, Allah telah menyebutkan tafsil, rincian, an-nadzarah, peringatan, wal bisyarah, serta kabar gembira. Nah, ini yang mau kita bahas. Jadi ayat 50 sampai 52 serta selanjutnya itu adalah rincian tentang peringatan dan kabar gembira yang Rasulullah datang dengan keduanya itu. Faqala, maka Allah berfirman, "Falladzina amanu", maka orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yani alladzina amanu biqulubihim, orang-orang yang beriman biqulubihim. Yang pertama, dengan hati mereka, imanan shahihan, dengan iman yang benar, shadiqan, yang jujur. Karena ada orang yang mengaku beriman secara lisan, namun hatinya ingkar. Ini orang-orang munafik. Ya. Dan ini sifat nifak, sifat kemunafikan itu ada dua, nifak asghar dan nifak akbar. Nifak asghar itu ya munafik tapi levelnya masih ringan. Ya. Semacam riya itu juga ada unsur kemunafikan. Tapi kalau sudah sampai munafiknya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, kan, yang menjadi duri dalam daging menjadi pengkhianat kaum muslimin. Nah, ini betul-betul munafikan khalisan, munafik yang murni, ya, munafik yang menjadikan pelakunya itu kekal di neraka, bahkan fitdarkil asfali minan nar, tempatnya itu di keraknya neraka. Jadi orang-orang munafik ini levelnya lebih berat daripada orang-orang kafir sendiri. Ya, karena kalau orang kafir itu menampakkan kekufurannya, menampakkan permusuhannya, sedangkan orang-orang munafik ini menyembunyikannya, ya, menyembunyikan kebencian mereka dalam hati mereka. Nah, maka kembali, orang yang beriman adalah yang pertama, yang iman dalam hatinya dengan iman yang benar, yang jujur. Wa amilus shalihat, dan dibuktikan dengan mereka beramal shalih, beramal kebaikan, bijawarihim, dengan anggota badan mereka. Maka selaras antara hati, lisan, dan anggota badan.
Apa bisyarah atau kabar gembira untuk mereka? Fi jannatin na'im. Mereka semua ini akan berada di jannat. Jannat itu jamak dari jannah. Ini bentuk plural dari jannah. Artinya di surga-surga an-na'im. Yakni yang penuh dengan nikmat. Na'im itu disebut dengan sighah mubalaghah, wazan fa'il. Ya, seperti karim, rahim, ya, syadid, itu artinya sesuatu yang sangatlah. An-na'im ini yang amat syarat dengan nikmat, yakni al-jannat, surga-surga, allati yang yatana'amu artinya menikmati, biha, ya, di surga itu, bi anwa' dengan berbagai macam an-na'im, kenikmatan, minal ma'akil, min di sini untuk tab'id, ya. Di antaranya apa itu al-ma'akil, makan-makanan yang nikmat, wal masyarib, minuman-minuman yang nikmat, yang menyegarkan, wal manakih, dan pernikahan-pernikahan. Ya ngapunten. Oh, ini mungkin kalau di dunia itu sensitif, kalau dengar ibu-ibu itu sensitif. Ya, bahaya. Ya, termasuk yang ASN mungkin juga sulit gitu. Karena di surga itu statusnya itu dinikahkan. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Dan kami nikahkan mereka dengan para bidadari. Beda kan repot kalau kita terdengar ibu-ibu repot ini ya. Jadi betul-betul sah begitu ya. Tidak di bawah tangan atau di belakang layar ya. Yang itu diharamkan di dunia. Tapi betul-betul mereka ini dinikahkan. Maka bahasanya adalah al-mana wal manakih. Wasuwar, ya, serta apa namanya, suar itu ya rupa, gambar, panorama yang indah. Wal aswat, serta suara-suara yang indah. Bahkan Allah menyebutkan la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di surga itu mereka tidak mendengar lagwan, perkataan sia-sia, ya. Wala kidzaban, apalagi perkataan dusta. Illa kecuali qilan salaman salaman. Soalnya perkataan salaman. Maksudnya itu perkataan yang indah, perkataan yang menyejukkan hati. Itu sudah tidak ada dongkol, nggak ada sakit hati, sudah tidak ada. Karena mereka semua, baik para pelayannya termasuk malaikat yang menyambut itu, semuanya ucapan yang baik. Dan kalau di dunia itu menjadi apa istilahnya, sesuatu yang value yang lebih gitu. Perusahaan-perusahaan itu kan di antara yang mereka butuhkan dari karyawan atau dari staff-staffnya itu tidak cuma skillnya saja, tapi soft skillnya itu berupa apa? Perkataan yang baik, ya. Customer service itu kalau sekali salah ngomong aja udah di-cut gitu ya. Kenapa kok bisa ada komplain segala macam? Di surga nggak ada komplain. Kenapa? Qilan salaman salaman. Semuanya perkataannya baik, full service-nya juga sempurna. Nah, apalagi wattana'um bi ru'yatir rabb, dan puncaknya adalah menikmati bi ru'yatir rabb, melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia itu ada 3, yang terhalang dari melihat Allah selamanya, yang melihat Allah sejenak kemudian terhalang selamanya, dan yang melihat Allah taala selamanya. Adapun yang tidak akan pernah melihat Allah taala adalah orang-orang kafir. Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, orang-orang kafir di akhirat tidak akan pernah melihat Allah. Sedangkan orang-orang munafik, ya, mereka sempat melihat Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah pertama kali melihat itu kemudian diuji. Ya, Allah taala menampakkan diri dalam wujud yang lain yang tidak mereka kenali. Ya, sehingga ketika Allah datang, tahukah kalian siapa aku? Ya, mereka mengatakan, siapa engkau? Tapi kami tidak tahu, kira-kira begitu. Aku adalah Tuhanmu. Maka mereka mengatakan, kadzab, engkau berdusta. Tunggulah sampai Tuhanku datang. Padahal itu adalah Allah. Ya, hingga kemudian Allah berkata, adakah kalian mengenal Tuhan kalian dengan cirinya? Ya, kami mengetahui ciri Tuhan kami. Maka Allah Ta'ala kemudian menyingkap betisnya, ya. Betis Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti apa? Wallahu Ta'ala alam. Ya, Allah mensifatinya ada tangan, ada kaki, ada mata dan yang lainnya.
sesuai dengan sifat Allah. Kita tidak boleh menggambarkan atau membayangkan seperti apa. Namun Allah firmankan, yauma yukshafu an saqin, pada hari ketika Allah singkap betisnya. Fayud'auna ila sujud, lalu mereka diperintahkan untuk bersujud, fala yastati'un, maka orang-orang munafik itu tidak mampu bersujud. Jadi setelah dibuka betisnya Allah, maka semua orang beriman langsung tertunduk bersujud kepada Allah. Sedangkan orang-orang munafik yang semula mereka mendustakan tadi, mengatakan engkau bukan Tuhan kami, ternyata disingkap, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, mereka hendak bersujud tidak bisa. Tiap kali mereka menunduk, maka kembali lagi tegak, ya. Maka Allah firmankan, wa qad kanu yud'auna ila sujudi fala yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka diminta untuk sujud, diperintah untuk sujud, tapi tidak mampu. Sedangkan di dunia mereka diperintah untuk bersujud, wahum salimun, dalam keadaan mereka masih selamat, ya. Karena apa? Orang-orang munafik di dunia mereka sholat dan segala macam itu bukan karena Allah, hanya karena riya dan yang lainnya. Nah, sedangkan orang yang beriman mereka akan selamanya melihat Allah Ta'ala. Jadi bertetangga dengan Allah, ya. Dan tidak ada nikmat bagi orang yang berkasih, gitu ya, kecuali apa? Melihat sosok yang dicintainya. Nah, baik. Wasama'i kalami, serta di antara nikmat adalah mendengar firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu bisyarah bagi orang yang beriman. Kemudian an-nazarah, peringatan. Walladzina kafaru, kalau dalam ayat tadi, walladzina sa'au fi ayatina. Walladzina, dan orang-orang yang sa'au, berusaha, fi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, mu'ajizin. Mu'ajizin itu melemahkan, ya. Nanti jangan terbalik ketika takziah itu bukan mu'ajizin mu'ajizat, ya. Mu'azziyin mu'azziyat, ya. Mu'azziyin itu orang yang bertakziah, mu'azziyat itu yang, ya, umpamanya istilah saja, ya. Kan juga susah kalau di bahasa Indonesia para pentakziah perempuan laki-laki, ya. Atau yang umumnya ya para takziyin itu kurang tepat, ya, karena takziah itu kan bentuk masdar, sedangkan kalau mu'azziyin mu'azziyat itu bentuk isim fa'ilnya, ya, pelakunya, ya. Mu'azziyat itu sudah mewakili para yang bertakziah laki-laki dan yang perempuan. Tapi kalau mu'ajizin artinya melemahkan. Nah, orang-orang tertentu mereka berusaha untuk melemahkan ayat-ayat Allah, ya. Di sini kalau Syekh Sa'di menyebutkan waladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Yani jahadu, mereka mengingkari nikmat rabbihim, nikmat Rabb mereka, wa kadzdzabu rusulahu, mereka mendustakan para rasul Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya. Fa ulaika ashabul jahim, maka mereka adalah para penghuni neraka jahim. Sedikit kembali kepada kalimat mu'ajizin. Kenapa orang-orang kafir disebut melemahkan ayat-ayat Allah? Karena mereka tiada hentinya, bahkan sampai sekarang berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Jikalau orang-orang kafir dahulu di masa Rasulullah SAW untuk melemahkan dakwah Rasulullah, Abu Lahab itu di belakang Rasul itu, ini bohong, dia bohong, ya. Dia tukang sihir, ya. Itu di belakang Nabi. Dan ketika Rasulullah sholat di Ka'bah, para sahabat, ya, melaksanakan sholat, mereka akan apa? Membuat hiruk pikuk. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an, berkata orang-orang kafir, jangan kalian dengar ayat Quran. Wal ghaw fihi, dan buatlah hiruk pikuk, buatlah kegaduhan, la'allakum taghlibun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Sebutkan bagaimana mereka membuat hiruk pikuk. Ada yang mereka bersiul-siul, ada yang mereka tepuk tangan, sebagaimana Allah sebut tentang ibadahnya orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrik itu juga mereka beribadah, ya, di sekeliling Ka'bah juga, ya. Tapi apa? Wa makana sholatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah salat mereka di sekeliling Ka'bah itu illa muka'an, kecuali hanya apa? Siulan saja, siul-siul, wa tasdiyah, dan tepuk tangan. Ini bentuk ibadah mereka.
Jadi sudah jauh menyimpang daripada yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Karena sejatinya mereka itu mewarisi syariatnya Nabi Ibrahim, namun mereka menyimpang ya, dengan perbuatan syirik mereka. Dan Allah Ta'ala telah menjamin Al-Quran ini terjaga, meskipun sekali lagi orang-orang kafir akan terus berusaha, termasuk di zaman sekarang yang belum lama di Swedia, di Belanda, Al-Quran dibakar, disobek-sobek. Nah, itu juga bentuk mu'ajizin. Mereka berusaha melemahkan Allah Ta'ala, ayat Allah Ta'ala. Tapi apakah itu berpengaruh? Tidak sama sekali. Karena Al-Quran itu Allah jaga tidak pada teksnya. Bahkan yang ada di tengah-tengah kita itu namanya mushaf Al-Quran. Tapi Quran sendiri itu tersimpan di Lauh Mahfuz, tersimpan fi suduri ahlul Quran, tersimpan di hatinya para ahli Quran. Ya. Nah, demikian. Nah, kembali kepada orang-orang kafir. Bagi mereka adalah azab neraka jahim. Ya. Ulaika ashabul jahim. Yakni al-mulazimuna laha. Mereka akan menetap di dalamnya. Al-musahibuna laha. Ini mereka akan membersamai neraka tersebut fi kulli awqatiha, di setiap waktu, fi kulli awqatihim, di setiap waktu mereka. Fala yukhaffafu, maka tidaklah diringankan anhum dari mereka, min azabiha, dari neraka, azab neraka tersebut. Wala yufattaru anhum, yufattaru itu tidak bosan ya, tidak ada jeda, anhum dari mereka, lahdhatan min iqabiha, meskipun ya sejenak dari hukuman tersebut. Jadi malaikat nggak ada lengahnya, nggak ada lelahnya ya, beda kalau di penjara itu ya, mungkin ya sipirnya itu ada waktu-waktu masa-masa lengahnya ya, dan mesti ada masa jedanya untuk makan minum. Tapi malaikat tidak butuh itu. Malaikat nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh istirahat. Dapat nggak kepanasan dari neraka? Enggak, karena malaikat yang Allah ciptakan untuk menjaga neraka itu ya speknya berbeda. Malaikatun ghiladun syidat, malaikat yang keras, malaikat yang bengis, yang sudah tidak ada rasa kasih sayang sama sekali. Jadi tidak ada ampun. Beda lagi dengan malaikat yang di surga, speknya masing-masing. Nah, wa ma arsalna, dan tidaklah kami utus min qablika, sebelum engkau Muhammad, min rasulin, dari seorang rasul pun, illa, kecuali idza, apabila tamanna, dia berangan ya, mengangankan sesuatu, alqa syaitan, maka setan akan melemparkan fi umniyati, yakni waswas atau melemparkan talbis ya, dalam angan atau keinginan dari Nabi dan Rasul tersebut. Apa maksudnya di sini? Kata Syekh Sa'di, yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan bi hikmatihi, akan hikmah Allah al-balighah, yang agung, yang tinggi, wa ikhtiyarahu, serta Allah mengabar tentang pilihan dari Allah Ta'ala li ibadihi, terhadap para hambanya. Yani Allah memilih para nabi dan rasul di antara hambanya. Wa anna Allah, dan sungguhnya Allah, ma tidaklah arsala, mengutus, qabla Muhammadin, sebelum Nabi Muhammad, min rasulin, seorang rasul pun, wala nabiyyin, tidak pula seorang nabi pun, illa, kecuali idza, apabila tamanna, tadi berkehendak, berkeinginan, ai qara'a qira'atahu, yakni ketika sang nabi atau rasul ini membaca bacaannya, membaca ayat-ayat Allah, membaca wahyu dari Allah Ta'ala, allati, yang yudzakiru, dia memperingatkan, biha, dengan ayat-ayat bacaan tersebut, annas, manusia, wa ya'muruhum, lalu memerintahkan mereka, wa yanhahum, serta melarang mereka dari yang haram, al-qasyaitan, disinilah setan akan melemparkan ya, al-qa itu maknanya melemparkan, asyaitan, setan, fi umniyati, dalam keinginan daripada nabi tersebut. Maksudnya apa? Mengirimkan gangguan, melancarkan godaan ya, ai fi qiraatihi, yakni dalam bacaan sang nabi, min turuqihi ya, itu dengan atau dari turuk itu ya, jalan-jalan, ini trik-trik
Ya, karena setan itu tidak cuma mengarah satu jalan saja. Kalau jalan yang lurus itu satu arah, tapi kalau jalan setan itu dari semua arah. Nah, wa makayidihi, makayid damak dari kaid atau magid, maknanya adalah tipu daya. Jadi setan akan melancarkan ya, trik-triknya serta tipu dayanya, ma huwa munaqidun, yang mana semua itu tadi munaqidun, bertentangan litilqal qiraah, ya, dengan bacaan atau wahyu tersebut. Ma'anallaha, padahal Allah Subhanahu wa taala qad sungguh asama, telah membentengi ar-rusul, para rasul, bima, dengan apa, yuballighuna 'anillah, apa yang mereka sampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafidha, dan Allah menjaga wahyunya, ya, an yashtabih, agar tidak ada kerancuan, au yakhtalita, atau bercampur, bi ghairihi, dengan yang lainnya. Jadi meskipun nabi itu dimaksumkan oleh Allah, dijaga, termasuk wahyu dari Allah, namun setan itu pun tetap berusaha menggoda nabi dan rasul. Walakin, akan tapi, hadzal ilqa, ya, godaan ini, lemparan ini, minasyaiton, dari setan, ghairu mustaqir, tidak akan menetap, wala mustamir, tidak pula akan berlanjut, wa innama, namun hanyalah atau sejatinya tipu daya setan itu, huwa aridun yu'rad, ya, hanyalah godaan yang dimunculkan, ya, thumma yazul, kemudian akan hilang. Walil awaridhi ahkam, dan bagi sesuatu yang dimunculkan itu ahkam, ada batasan-batasannya. Jadi kalaupun setan itu mampu untuk menggoda, mampu untuk melancarkan fitnah dan godaan itu, namun semua itu ada batas-batas dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa? Allah berfirman, fayansakhullah, maka Allah akan menghapuskan ma yulqi syaitan, apa yang dilemparkan oleh setan, yakni yuziluhu, Allah akan menghilangkannya, wa yudhibuhu, akan menjauhkannya, wa yubtiluhu, dan membatalkannya, wa yubayyin, dan Allah menjelaskan, annahu, bahwasanya Allah, nah bahwasanya laisa, tidaklah, min ayatihi, ya, tidaklah apa yang dilemparkan setan itu, min ayatihi, bagian dari ayat-ayat Allah. Wa yuhkimullahu ayati, dan Allah akan mengokohkan ayatihi, ayat-ayatnya, yakni yutqinuha, Allah akan mengokohkan ayatnya, wa yuharriruha, yuharrirnya membebaskan, maksudnya mensterilkan Al-Quran itu dari hembusan-hembusan setan, wa yahfadhuha, serta menjaganya, fatabqa khalisatan, maka ayat-ayat Allah itu akan tetap khalisatan, murni, min, dari mukhalatati, percampuran, ilqa'i syaitan, apa yang dilemparkan atau dihembuskan oleh setan. Wallahu, sedangkan Allah azza wa jalla azizun, maha mulia, yakni alimun. Oh ya, berarti teksnya beda. Salah. Wallahu alimun, dan Allah maha mengetahui. Benten-benten nggih, di situ alimun. Dan ini alimun. Nggih. Beda nggih, teksnya ada teks yang berbeda, jadi tidak apa-apa. Tapi kalau sesuai ayatnya alimun. Nah, namun di sini disebutkan azizun. Ai kamilul quwwati wal iqtidar. Kamil, sempurna, al-quwwah, kekuatan atau kekuasaan, wal iqtidar, sama lagi kemampuan Allah taala, sempurna. Fa bi kamali quwwatihi, maka dengan kesempurnaan kekuatan Allah, yahfadhu, Allah menjaga, wahyahu, wahyunya, wa yuzilu, serta menghilangkan, ma, apa, tulqihi syaitan, apa yang dilemparkan atau yang dihembuskan oleh setan. Hakimun, lagi maha bijaksana, yakni yadau, Allah meletakkan al-asya,
segala sesuatu itu mawadhi'aha, ya, di tempatnya. Fa min kamali hikmatihi, maka di antara kesempurnaan hikmah Allah Ta'ala, makkana syaitan, Allah Ta'ala makan itu yang memberikan tempat, ya, kesempatan untuk setan, minal ilqa, untuk menyampaikan, untuk melemparkan godaan-godaan al-madhkur yang disebutkan tadi. Liyah sulah, tujuannya apa? Agar terjadilah madzakaru, apa yang disebut Allah Ta'ala. Ini sambungan ayat setelahnya, ya. Liyaj'ala ma yulqi syaitan, ya, supaya Allah jadikan apa yang dihembuskan, dilempar oleh setan itu fitnatan, menjadi fitnah, menjadi cobaan, ya, lilladzina fi qulubihim marad, ya, bagi orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, wal qasiyati qulubuhum, serta orang-orang yang keras hatinya. Wa inna dhalimin, dan sejatinya orang-orang zalim itu la fi syiqaqin ba'id, ya, berada dalam kesesatan, dalam permusuhan ba'id yang sangat jauh. Ya, nanti insyaallah disambung saat gampang insyaallah yang berikutnya. Namun pada intinya bahwa kenapa kok Nabi itu juga digoda, ya, masuk seluruh manusia, bahwa Allah akan menjaga mereka yang senantiasa dekat dengan Allah, dan Allah akan membiarkan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya itu akan terkena, ya, jebakan daripada setan tadi. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari segala tipu daya setan. Demikian ma'asyiral hadirin sama yang dirahmati Allah Ta'ala, kajian pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an